secara langsung direct menghambat produksi melanin dalam melanosit. Apa penghambatnya? Ya, menghambatnya adalah yaitu enzim yang menghambat, enzim aja sudah cukup menghambat enzim tirosinase karena menjadi krom itu yang paling itu. Yang kedua, mengurangi jumlah melanin. Bisa mengurangi melanin artinya tidak menghambat, menutup melanosum ya kurangi ya. Menghambat pembentukan melanin. Melanin kan dari itu dari tirosinase. Jadi artinya mengurangi, menghambat, memerangi tirosinase. Kalau tirosinase diperangi nggak boleh, harus ada loh nanti. Kalau kamu nanti kalau nggak ada hormon penghitamnya, nanti kamu warnanya putih pucat, nanti juga jelek ya. Jadi tetap kita butuh melanin itu, tapi jangan banyak banyak, makanya menghambat gitu ya. Merangsang ekskresi melanin dalam epidermis, menghambat enzim tirosinase, memutus rantai oksidasi, mereduksi dopaquinon kembali kepada dopa. Artinya dopaquinon kan harus ditarik lagi karena dopaquinon pewarna kulit ya. Dopa itu metil dopa, dopaquinon itu calon pewarna kulit, bahan bakunya pewarna kulit. Maka tarik lagi kembali kepada dopa, merupakan racun selektif terhadap melanosit. Jadi kita juga harus mencegah mesinnya, rumahnya juga dicegah, terus melanos pabriknya mesinnya itu mesinnya melanosum, pabriknya itu adalah melanosit. Jadi pabrik itu ada mesinnya adalah melanosum, yang membuat itu melanosum. Bleaching relatif yang kuat memudarkan noda-noda hitam pada kulit. Sedangkan skin lightening, pencerah, pemutih. Kalau pencerah itu adalah produk perawatan kulit yang digunakan dengan tujuan agar kulit memakai tampak lebih putih, cerah, dan bercahaya. Produk cream whitening. Kan sudah banyak cream whitening itu. Bahan bakunya yang dilarang hazardous itu bahan pemutih yang sebenarnya sangat dulu itu, tapi sayangnya itu bisa menimbulkan penyakit, merusak muka kamu kalau menggunakan kamu. Merkuri itu terutama ini, Hg ini yang bisa ini warna jadi merusak mata juga ini. Hidroquinon, kombinasi hidroquinon, retinoic acid, dan kortikosteroid. Jadi sebenarnya kita bisa, tapi sayangnya merusak, sayangnya menjadi kulit kita warna-warna yang terjadi ini. Jadi kalau dibutuhkan reaksinya kan mengerikan, sini Hg akan merusak ini. Jadi menjadi betul menjadi rusak kulitnya. Jadi sekali-kali jangan menggunakan hidroquinon. Sekarang ya, kalau sedikit tidak apa-apa sebenarnya masih bisa. Merkuri, kalau merkuri nggak ada ampun, merkuri dilarang betul-betul. Retinoic acid juga bisa sebenarnya, itu juga pemutih. Steroid juga bisa. Bahan anti pemutih yang aman untuk komestika herbal adalah ascorbic acid, jelas tadi ya, vitamin C ya, adalah berkali-kali ya kulitnya diberi makan vitamin C, mulut kita juga vitamin C. Kalau di mulut itu apa? Sebagai anti skorbut. Pernah melihat gigi orang tua yang kocak-kocak itu gitu ya, supaya itu sebenarnya gusinya mulai kendor, makanya kasihlah yang namanya vitamin C atau ascorbic acid atau kojic acid, arbutin, chamomile ekstrak, ya kamomila, antipolon, mulberry juga bisa, green tea, karena green tea juga pemutih sebenarnya green tea itu ya, tapi sayangnya orang nggak sabar tuh maksudnya. Berberry, grapefruit extract, rice extract, antagonis alpha MSH itu juga bisa. Ini kira-kira yang paling sering kita gunakan ya ascorbic acid, murbei gampang, green tea kita green tea lah, sama grapefruit extract. Yang kita gunakan ini antagonis alpha MSH sekarang. Efek samping whitening, tapi hati-hati kalau setelah kamu putihkan nanti itu akan jadi bercak-bercak yang tidak terkendali, ini yang harus kamu perhatikan ya. Iritasi seperti gatal
dan kulit terasa seperti terbakar. Jadi perubahan warna kulit yang tidak alami. Ya, jadi dengan boleh ya. Makanya cari yang aman-aman celah, green tea, aman itu. Vitamin C itu kan lebih aman daripada ke macam-macam ya. Munculnya flek hitam yang permanen. Nah ini, setelah putih ternyata malah muncul flek hitam yang ini sulit sekali dikendalikan ini ya. Iritasi seperti gatal hingga akibat dari paling parah adalah kerusakan susunan saraf pusat ini warna menjadi putih atau hitam permanen yang menandakan bahwa kulit telah mati. Ini jadi kalau terlalu banyak ini kulitnya juga mati loh ya. Menyebabkan cacat pada janin dalam jangka waktu yang panjang. Tadi merkuri tadi ya dilarang ini. Jadi hati-hati juga dengan whitening, makanya ini harus diperhatikan dan kelebihan kalau terlalu banyak pertama putih tapi kena matahari langsung ambiar ini masalah jadi hitam ini karena kena matahari sebenarnya ini. Jadi merah tak terkendali, hitam tak terkendali, padahal orangnya kan putih seluruhnya. Ini, jadi harus hati-hati menggunakan pemutih. Farmasi, air, minyak lemak, lilin, humektan, surfaktan, pengawet, mana senyawa herbal atau bahan dari tanaman, tadi tanaman dan vitamin C, jeruk tadi, bahan tambahan lainnya jeruk bisa menjadi kan ya, jeruk antioksidan ya, jeruk ini. Jadi itu, jadi jeruk misalnya lebih aman, teh itu lebih aman ya. Kalau pengawet harus ada surfaktan, harus ada humektan, harus ada humektan pakai glycerin, minyak lemak bisa pakai lilin atau bisa vaselin nggak bisa. Parfum bisa lavandule, bisa lavender, pengawetnya bisa diambiltantoin atau nitroglycerin, herbal atau bahan dari tanaman. Bahan tambahan lainnya itu komposisi dari bahan farmasi ya. Bahan aktif pencerah yang dapat digunakan vitamin C daripadnya ascorbyl glukosid. Ascorbyl glukosid merupakan turunan penting vitamin C. Ascorbyl glukosid memiliki struktur bagaimana strukturnya karbon kedua C-nya kelompok L-ascorbic acid dan diikat oleh glukosa merupakan salah satu bahan kosmetika yang aman digunakan. Vitamin C adalah suatu antioksidan kuat dan dapat menekan reaksi oksidasi dalam sintesis melanin. Kita nggak boleh ada oksidasi kan. Nah ini kalau matahari dari oksidasi itu, jadi dia bisa menghambat senyawa ini berperan dalam menstimulan pembentukan jaringan kolagen kulit. Ya, ini penting sekali. Kan kolagen itu bisa melentur kulit, tidak pecah-pecah dia. Maka perlu kolagen. Ascorbik juga merupakan derivatnya lebih banyak dipakai dalam sediaan kosmetik. Intinya vitamin C lah atau derivatnya ascorbyl glucoside itu bisa. Contoh produknya ini White Perfect macam-macam lah. Terus bahan aktif pencerah banyak gunakan nikotinamid, nikotinamid vitamin ini ya B3, vitamin B3 merupakan nikotinamid merupakan prekursor penting dalam NADH. Nikotinamid adenosine merupakan tadi ya eh, eh, pencerah. Biasa, NADH, nikotinamid adenin dinukleotida, nikotinamid adenin dinukleotida fosfat. Niacinamid bekerja menghambat transfer melanosom
dari melanosit ke keratinosit. Jadi dia menghambat dari pabrik kan pabriknya mesinnya ke pabriknya lalu dikirim ke kulit-kulit luar keratinosit keluar sehingga membuat kulit tampak lebih cerah dan sehat. Kan dihambat karena hitam itu kan jadi gitu. Melanin lah kuncinya. Jadi mesinnya adalah melanosom, pabriknya melanosit, dia pabrik akan mengirim ke melanosit dihambat sehingga kulit cerah. Jadi ya nikotinamid vitamin B3. Contoh produk oleh sekali untuk ini white radiant intensive whitening cream. Permainannya dia di melanosom. Arbutin pada mulanya ditemukan dalam ekstrak Actothalus ovairve bearberry menyusul kemudian dari tumbuhan lain seperti morbe dan cranberry dan blueberry. Arbutin adalah agen ringan untuk mengobati hiperpigmentasi kulit termasuk melasma dan UV. Arbutin ekstrak dan ekstrak tumbuhan yang lain merupakan alternatif pencegah pencerah yang aman. Klimatis telah menunjukkan efisiensi arbutin untuk mencerahkan wajah. Prinsip kerja dari arbutin adalah menghambat aktivitas tirosinase. Nah, jadi beda dengan tadi ya. Niacinamid itu adalah di menghambat transfer ke keratinase. Sedangkan kalau ini menghambat kerja enzim tirosinase yang bebas dari hidroquinon melalui persaingan dengan dopa pada rangkaian bentukan melanin serta tidak menimbulkan efek toksik. Nah ini bisa digunakan nanti arbutin ya. Arbutin banyak sekarang, banyak yang ekstrak arbutin banyak ya. Contohnya Erta ini contoh produk. Digunakan pada agen depigmentasi dalam kosmetik. Bekerja dengan menghambat enzim tirosinase hingga mengurangi terbentuknya hampir sama dengan hampir sama dengan apa tadi sama dengan arbutin ya kerjanya ini licorice ini sama. Ekstrak licorice merupakan produk alami yang juga memiliki khasiat dalam memutihkan kulit. Ekstrak licorice mengandung suatu senyawa yang disebut glabridin. Glabridin memiliki khasiat yang dalam mencegah penetrasi sinar UV yang itu terjadinya proses pigmentasi di kulit. Glabridin juga memiliki peran dalam menghambat enzim tirosinase sama dengan ya, dengan arbutin tadi sama dengan arbutin tadi ya sama dengan arbutin. Jadi ini licorice ini juga sama. Glabridin juga memiliki peran dalam menghambat enzim tirosinase dalam proses sintesis melanin di kulit. Jadi dia menghambat enzim tirosinase sama dengan arbutin ya, licorice yang banyak arbutin ya. Contoh produknya Wardah ada ternyata ada. Jadi, di Wardah juga ada nih. Pearl White. Pearl White adalah powder berasal dari Gliam, hewan alam atau terut klaim dari kerak moluska. Studi ilmiah mengungkap bahwa bubuk mutiara dapat merangsang fibroblast kulit dan membantu meregenerasi kolagen. Kolagen sama sekali melonturkan kulit ya, sehingga meningkatkan warna kulit yang membuat kulit lebih tampak lebih muda. Nah, lentur banyak kolagen itu jadi lebih muda ya. Dengan citra juga ada ya. Jadi dari pearl white gitu ya. Sama dengan ya. Depigmentasi agent dari pabriknya apa? Jadi misalnya derivat kalau
merkuri nggak usah, janganlah berbahaya. Hidrokinon juga maksudnya iritasi, rebound, fenomena bahaya juga. Jangan gunakan hidrokinon dan derivat merkuri ya. Bahaya tadi yang ini yang bagus-bagus adalah vitamin C, ascorbyl palmitat dan antioksidan kuat, tidak stabil, sayangnya tidak stabil jelas karena vitamin C ya. Arbutin bersaing dengan dopa, arbutin aman ya. Likoistrak merbe itu aman, hal enzim tirosinase. Kamomile menghambat UV, melagenesis aman, alpha mesa kompetisi dengan LSA, berkompetisi dengan MBCL. Ini kesimpulan tadi ya. Jadi yang disarankan adalah vitamin C sebenarnya. Sayangnya ada kelemahannya. Ya. Ascorbyl glucoside antioksidan kuat bersaing dengan dopa sama tadi ya. Tidak stabil sayangnya sama karena vitamin C. Arbutin bersaing dengan dopa sama ya. Nikotinamid menghambat transfer melanosom ke, jadi kalau nikotinamid kelebihannya menghambat mengarah ke arah ke keratinosit, ke kulit luar ya, ke kulit luar. Sedangkan licorice menghambat enzim tirosinase dan pearl white merangsang fibroblast kulit dan membantu meregenerasi kolagen. Ini pearl white bagus ya, karena kita kalau untuk Anda semua belum butuh kolagen ya, tapi kalau sudah tua-tua 50 ke atas, 40 ke atas, kolagen mulai goyah, sehingga perlu sekali pearl white ini meregenerasi kolagen. Tapi kolagen bisa diisi dari luar kolagen. Sekarang whitening kosmetik. Nanti saya maghrib nanti ya. Whitening kosmetik ini kulit tadi. Kulit itu adalah merupakan organ tubuh terbesar yang melapisi seluruh permukaan kulit. Jadi dari beberapa layer, epidermis, dermis, dan epidermis ini ada. Jadi ada susunan otonom, ada susunan stratum lucidum, stratum granulosum, dan living keratinosit. Jadi keratinosit ini di lapis bawah. Stratum spinosum, dan terakhir ini stratum. Ini yang penting adalah yang kita sering bermasalah adalah ini di keratinosit, stratum corneum yang sering sel-sel mati bagian luar ya, sel dead ya. Stratum lucidum kurang terpengaruh. Kalau living keratinosit ini yang sering ini di sel lapis kedua ini setelah stratum lucidum ada dua namanya, ada keratinosit. Itu kembali lagi warna kulit tergantung pada ras dan variasi dari merah muda hingga cerah hingga coklat, namun penyakit sistemik juga dapat mempengaruhi warna kulit. Warna kulit dihasilkan dari pembentukan dan distribusi melanin yang diproduksi oleh sel melanosit pada sel epidermis kulit. Melanin menyerap cahaya ultraviolet untuk melindungi kulit dari efek pancaran cahaya ultraviolet dalam sinar mata. Karena matahari kan bahaya banget tuh, makanya karena kita nggak ada bentengnya, maka dibentengkan ke payung, ada pelindung, makalah dibentengi dengan melanin, itu kamu kulitnya menjadi hitam-hitam itu. Itulah benteng, membentengi sebenarnya itu, mengamankan kulit dan nggak rusak sebenarnya itu. Hiperpigmentasi lah masalahnya, kalau kita terlalu banyak kena sinar matahari, terjadilah apa yang namanya hiperpigmentasi. Ini adalah perubahan intensitas warna kulit menjadi lebih gelap yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah melanin dalam epidermis dan keduanya. Perubahan ini dapat dalam dua proses, melanositosis, peningkatan jumlah melanosit, dan melanosis, peningkatan jumlah melanin. Ada melanosis dan melanosit, peningkatan jumlah melanosit. Pabriknya tambah ini. Tapi bisa ini produknya ini bisa menambah produk atau menambah pabrik jadi kalau di fermentasi. Kalau merupakan kesediaan farma gunakan untuk bagian luar dari badan dan seterusnya itu, saat ini pemutih kulit telah banyak terjadi perhatian bidang kosmetika untuk dikembangkan oleh para peneliti dan industri farmasi.
Sediaan dari pasaran produk dalam berbagai bentuk seperti sunscreen, krim maupun lotion. Ya bisa saja lotion. Pengertiannya skin whitening tadi merupakan kosmetika menggunakan substansi maupun buatan yang mencerahkan tone kulit atau meratakan warna kulit dengan mengurangi konsentrasi melanin dalam kulit. Agen pemutih whitening dapat bekerja di berbagai tahapan produksi melanin di kulit dan berbagai mekanisme kerja. Kebutuhan pengobatan apabila seorang memiliki kondisi penyakit dermatologis tertentu yang berhubungan dengan akumulasi melanin yang berlebihan seperti melasma, senil lentigo, dan lain-lain. Kebutuhan kecantikan memutihkan kulit wajah dan untuk tampil lebih menarik. Ini penting ya. Hidroquinon, hati-hati dengan hidroquinon. Tadi ada kelemahannya. Hidroquinon merupakan senyawa hidrosefenolik yang memiliki kemampuan menghambat terbentuknya melanin melalui penghambatan enzim tirosinase, mengganggu pembentukan atau degradasi melanosom dan menghambat sintesis DNA dan RNA yang dalam melanosit. Hidroquinon monometil ester MFE memiliki sifat yang kurang mengiritasi dan tidak bersifat sitotoksit dibanding dengan hidroquinon. Monomethylator of hydroquinone, hydroquinone merupakan agen yang digunakan untuk menghasilkan warna kulit yang rata. Ini struktur hidroquinone, hati-hati karena dia menghambat tirosinase, namun dia sayangnya merusak DNA yang bahaya juga. Jadi agak sadar dia. Produksi radikal bebas, maksud dengan enzim penghancuran melanosit dengan memproduksi radikal bebas serta intervensi melanin yang mengandung melanosom. OH benzen, OH ya, struktur hidroquinon. Arbutin adalah hidroquinon glikosida dengan 2 isotop hidroksi fenilglukopanid dan 4 hidroksikloroquine. Arbutin diperoleh melalui berbagai tanaman famili Ericaceae, Asteraceae, Rosaceae, dan Laminaceae dan Apiaceae. Arbutin merupakan turunan haki yang dijadikan sebagai bahan kosmetik karena sifatnya yang least harm dibanding dengan haki hidroquinon. Jadi ini lebih aman ya. Arbutin lebih aman. Arbutin, whitening agent ya. Mekanisme arbutin sebagai agen depigmentasi adalah dengan menghambat aktivitas tirosinase karena kesamaan struktur dengan substrat tirosin. Arbutin menghambat reaksi tersebut yang dikhasilkan oleh tirosinase, hidroksilase tirosin, dan oksidasi oleh L-dopa. Isomer alfa pada arbutin memiliki aktivitas dalam menghambat tirosinase. Arbutin bersifat fotostabil sama seperti dengan haki dan listoksik. Ibaratnya dia deoksi arbutin yang merupakan turunan sintesnya memiliki kesamaan dalam penghambatan aktivitas tirosinase. Retinoic acid. Karena sudah maghrib ya, mungkin sampai ini aja, tinggal sudah sedikit ya. Silakan absen dulu yang belum tadi ya. Silakan absen dulu. Silakan absen dulu. Udah berarti ya, sudah cukup ya semuanya ya. Oke, karena waktunya sudah sore, kita akhiri aja ya untuk kuliah hari ini. Sampai ketemu di ujiannya mau ujian